PDIP itu akan mengalami masalah yang besar kalau dia memilih untuk tidak mendukung Anies, dalam pandangan saya. Iya. Disinilah tadi saya bilang kecerdikannya PKS. PKS. Dia udah duluan ya. Dan memang konstituen lebih besar PKS daripada konstituennya PDIP. Jadi either take it or leave it gitu kan. Lo mau nggak gabung sama kami? Tapi kami yang mimpin dong. PKS yang mimpin, PDIP yang menjadi pendukungnya. Ya, seberapa tinggi pride PDIP untuk menerima tawaran semacam itu? Sebetulnya ada banyak sekali pihak yang berharap agar Anies jangan sampai maju. Ini harus dipotong nih. Itu benar, saya setuju dengan itu. Jangan sampai Anies bisa maju di Jakarta. Kenapa? Karena kalau dia maju, kemungkinan besar dia menang. Kemungkinan besar untuk bisa mengalahkan dia diperlukan kerja yang sangat keras untuk bisa mengalahkan dia. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang kembali sobat saya yang sudah sering saya panggil kemari. Karena apa? Karena penggemarnya sangat banyak di podcast ini ya. Siapa lagi kalau bukan Ade Armando? Saya sapa dulu. Selamat datang, Bung. Ya. Terima kasih. Kayaknya Anda makin segar kayaknya. Alhamdulillah. Sekarang kita mau bincang-bincang tentang pemilihan Gubernur DKJ ya. Yes. Nah, yang menarik kan DKJ ya namanya ya. DKJ sekarang, bukan DKI lagi. Karena ibu kota udah pindah kan? Udah nggak istimewa. Iya. Tapi ternyata secara politik tetap istimewa. Pasti. Iya kan gitu ya. Secara ekonomi juga. Secara ekonomi juga terutama ya. Nah, kemudian beberapa minggu lalu PKS melaunching bahwa mereka memilih Anies jadi gubernur, jadi calon gubernur dan cawagupnya ex-presiden PKS Sohibul Iman. Tetapi waktu itu sebelumnya PDIP duluan mengatakan ya Anies ini menarik gitu sama elit-elitnya. Kemudian terakhir ini PDIP mengatakan ya kita sedang mempertimbangkan Anies dengan Andika Perkasa sebagai. Nah, sampai sejauh ini apa ini dinamika, apa makna dinamika dari politik PKS dan PDIP ini? Ini kembali mengingatkan kita pada satu fakta yang tidak boleh kita abaikan, yaitu bahwa kalau kita bicara Jakarta, maka salah satu kandidat yang paling kuat, ya, kalaupun bukan kandidat yang paling kuat, jadi bukan cuma salah satu, adalah Anies Baswedan. Ya. Anies Baswedan sudah memenangkan pertarungan pada 2017, kemudian dia menjadi calon presiden yang nomor 2 waktu itu suaranya ya di bawah Prabowo. Tapi jauh. Walaupun jauh, tapi kan Indonesia. Ya. Tapi kan nasional. Ya. Tapi ketika kita memusatkan perhatian pada Jakarta ya. Sebenarnya pertarungan dia dengan Prabowo itu kurang lebih 50-50 waktu itu ya. 41-41. Jadi dia memang seorang calon pemimpin yang sangat kuat peluangnya untuk bisa menang di Indonesia, di Jakarta. Dan siapa konstituen terkuatnya adalah kelompok-kelompok dari atau masyarakat yang mendukung partai terbesar di Jakarta, yaitu PKS. Ya, jadi pertama adalah Anies Baswedan yang terkuat, kedua pendukung terbesar dari Anies Baswedan adalah PKS. Nah, tapi kemarin itu memang kelihatannya, ini kan angka-angka yang kita peroleh dari hasil survei, hasil pemilu kemarin. Jadi angkanya itu angka yang terbuka. Angka yang ada di meja ya, bukan yang ditutup-tutupi. Sehingga partai manapun yang sedang berpikir untuk bisa menguasai Jakarta, ya, itu hampir pasti akan mempertimbangkan Anies sebagai salah seorang kandidatnya. Jadi kecuali Anda datang dari sebuah partai atau partai-partai yang memang secara ideologis berseberangan dengan Anies Baswedan, sehingga Anda tidak mungkin akan mendukung dia, ya. Kemungkinan besar kalau hitung-hitungan objektif saja, maka Anies Baswedan itu pasti menjadi salah satu pilihan terkuat. Ya. Nah, kita harus ingat bahwa sebetulnya yang paling dekat sama Anies adalah tadi saya katakan PKS. Dan ketika PKS itu menyatakan bahwa mereka mencalonkan nama Anies bersama Sohibul Iman, itu kan sebuah move politik yang menurut saya sangat brilian. Jadi dia ingin mengatakan
Anies tetap bersama kami ya. Dan untuk itu, wahai para pendukung PKS, jangan takut. Wakilnya adalah kami. Belum tentu itu dijalankan. Belum tentu itu akan terus dicalonkan menjadi bulan Agustus. Paket ya. Paket tuh Agustus ini kan. Ya. Belum tentu akhirnya namanya Sohibul. Tapi yang jelas, dia udah ngeklaim duluan. Ini saya ya. Sehingga PDIP yang tidak kunjung sebetulnya mengajukan nama secara tegas, itu terdahului oleh langkah-langkah PKS. Sementara kita juga ingat bahwa PDIP sebetulnya by nature itu bukan tipe orang-orang yang akan mendukung pemimpin seperti Anies. Dan bukan tipe orang yang akan mau bersekutu dengan PKS. Itu kayak berseberangan. Nah, jadi sebetulnya ini soal move, ini soal show. PKS harus menunjukkan bahwa kami Anies, ya. Dan untuk itu Sohibul Iman, bahkan sebetulnya dia tidak bilang sepenuhnya harus Sohibul Iman ya. Tapi hampir pasti harusnya hampir pasti peluang yang paling besar ada di tangan Sohibul Iman. Bertemu dengan PDIP. Nah, sehingga ini menimbulkan persoalan dengan PDIP. Gimana caranya nih PDIP bisa meyakinkan publik bahwa kami lebih worth it bagi Anda semua. Mendingan Anies itu bersama kami daripada Anies bersama PKS. Ya. Dan dia harus bisa meyakinkan Anies juga kan, lebih untung sama kami nih. Ya. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari angkanya, kalau di Jakarta ya PKS lebih kuat, ya kan? Betul. Dia untuk mencapai batas minimal itu dia masih kurang berapa? 4 ya. PDIP mungkin lebih besar. Lebih besar. Nah karena itulah semua peluang itu harus kita pertimbangkan sebagai kemungkinan yang ada. Ya. Nah, partai-partai lain itu akan melihat kemana mereka bergerak dan kemana Anies bergerak. Bahkan ada cerita-cerita tentang, ya saya sebut saja misalnya, bahkan PSI pun sebuah partai yang secara nasional kecil, tapi di Jakarta kita lumayan. Betul. Ya, itu juga mulai disebut-sebut sebagai didekati oleh salah satu partai untuk bisa bergabung bersama. Ya, jadi it's still an open field, masih menjadi ladang yang terbuka pertarungannya. Tapi jelas Anies adalah calon yang sangat potensial untuk dimajukan dan sangat potensial untuk bisa menang. Bahkan sangat mungkin dia menang. Ya, jadi artinya kemungkinan adanya perbedaan antara PDIP nantinya nih. Setelah ditentukan juga oleh Anies sendiri pribadi kan, dia harus memilih, benar nggak? Betul. Jadi akan ada nanti dua pasangan partai atau dua partai yang akan memasangkan Anies, tapi akhirnya akan jadi salah satu, benar dong? Betul. Sekarang apabila misalnya Anies memilih PKS, misalnya misalnya nih kan, artinya kan PDIP kan gagal nih. Nah, mau nggak mau harus memunculkan nama sendiri yang sudah ada sekarang ini digadang-gadang adalah Andika Perkasa. Tentu nanti akan dia cari dong temannya. Bisa dari partai lain. Bisa, gitu ya? Sangat bisa. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa setelah mengatakan bisa, kita harus melihat kemungkinan kalau itu terjadi, maka coba tolong bayangkan ya, Anies ini adalah secara tadi survei data sudah menunjukkan bahwa dia adalah yang tertinggi. Ya. Kemarin itu 41% orang Jakarta memilih Anies ketika di pemilihan presiden sebagai presiden. Mungkin kita bisa asumsikan 41% itu juga akan mendukung Anies sebagai gubernur. Jadi at least sudah punya 41%. Ya. Waktu itu lawannya 41% lagi adalah Prabowo. Sementara Ganjar waktu itu cuma 18 atau 17%. Itu kan captive market artinya kalau kita pakai bahasa marketing kan. Ya. Ini captive market nih. 41 tinggal 9 lagi. Nah, kalau Anda adalah sebuah partai di luar PDIP dan PKS, ya, Anda adalah partai nggak usah yang sebesar Gerindra lah, ya. Orang seperti Gerindra mungkin kalkulasinya jauh lebih luas, ya. Tapi yang middle or the lower one, ya, tire di tengah dan tire yang di paling bawah. Mungkin nggak dia akan memilih, sekarang PKS butuh 4 tadi ya. Kenapa kita aja yang mengisi?
Kenapa kita tidak tawarkan diri saja kita kepada PKS agar sama kita aja deh, supaya Anda bisa dapat minimal suara tersebut, ya. Dan kita akan menjadi partai di Jakarta yang mendukung Gubernur Anies Baswedan, yang akan punya Gubernur Anies Baswedan. Itu menurut saya adalah stimulasi atau tawaran yang sangat menarik bagi partai manapun. Ya. Nggak harus, lagi-lagi saya ingatkan, mungkin partai sebesar Gerindra sih enggak ya, tapi mungkin yang lebih tengah ke bawah mungkin sekali akan mengambil pilihan tersebut. Sehingga dia dapat nih PKS plus satu partai. Misalnya PSI misalnya. PSI. Ya. Kita asumsikan aja PSI. Kan? Contoh. Saya sebagai orang PSI, saya sedang tidak mempromosikan. Tapi saya hanya melihat tadi kayak tirnya yang kecil itu kan ya. Ini contohnya. Dan di Jakarta cukup lumayan diperhitungkan ya. Betul. PSI ya. kan. Misalnya coba alasan ya. kita abaikan dulu alasan ideologis macam-macam. Nah, kalau dia bergabung dengan PDIP dengan harapan atau dengan kalkulasi bahwa mereka akan menang dan memang sangat besar kemungkinan menangnya. Oke. Nah, sekarang bayangkan lawannya adalah PDIP. PDIP memajukan Andika Perkasa. Yang suaranya sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat kalau menurut survei-survei yang ada. Jauh lah dia di bawah Anies, bahkan RK. Ya. Sekarang PDIP harus cari teman siapa? Yang bersedia sama-sama mengajukan nama Andika, tapi peluang menangnya tuh sedikit atau tengah lah. Ya. Kerjanya harus kerja keras lah untuk bisa mengangkat nama Andika. Kerja keras pun belum tentu. Ya. Paling-paling kalau dia maunya adalah menarik partai besar seperti Gerindra atau Demokrat atau Golkar. Tapi kemungkinan besar kan si Koalisi Indonesia M-nya maju ya? Ya, maju. Mungkin nggak terlalu tertarik untuk bergabung bersama PDIP. Sehingga kemungkinan PDIP untuk memunculkan nama Ganjar bersama sekutu yang lain, itu tidak mudah sama sekali. Jangan-jangan nggak bisa maju. Sehingga peluang ketiganya adalah hanya si Kim ini. Kim ini sejauh ini kan kita pertimbangkan adalah yang akan dipertimbangkan oleh Kim, kayaknya sih akan Ridwan Kamil. Oke. Ridwan, masalahnya satu, Ridwan Kamil itu justru sangat kuat di Jawa Barat. Iya, betul. Jadi kalau cita-cita dia adalah menjadi, atau harapan dia adalah menjadi seorang gubernur, lebih enak mana? Bertarung di Jawa Barat atau bertarung di Jakarta? Jawa Barat tentunya. Ya. Kecuali dengan segala macam bujuk rayu, kalau Anda maju tapi kalah, Anda akan memperoleh apa gitu ya. Saya nggak tahu lah insentif seperti apa yang bisa diberikan kepada RK agar dia bisa memilih ke Jakarta. Tapi pasti susah. Dan kalaupun dia memilih untuk saya bertarung di Jakarta, untuk menang pun susah. Iya, betul. Itu jadi persoalannya. Karena kembali ke pertanyaan yang Anda tadi ajukan, PDIP itu akan mengalami masalah yang besar kalau dia memilih untuk tidak mendukung Anies. Dalam pandangan saya. Disinilah tadi saya bilang kecerdikannya PKS. Dia udah duluan ya. Dan memang konstituen lebih besar PKS daripada konstituennya PDIP. Jadi either take it or leave it gitu kan. Lo mau nggak gabung sama kami? Tapi kami yang mimpin dong. PKS yang mimpin, PDIP yang menjadi pendukungnya. Ya. Seberapa tinggi pride PDIP untuk menerima tawaran semacam itu? Bersedia nggak dia? Bersedia nggak konstituen PDIP untuk bersedia mendukung seorang calon yang diajukan oleh PKS? Itu perasaan inferiority itu akan sangat mengganggu. Jadi, tetapi memang nggak ada pilihan dalam pandangan saya. Either you take it or you leave it. Atau kamu ya bertarung dengan mengajukan nama baru yang untuk bisa memenangkan perang melawan Anies itu berdarah-darah. Sehingga seperti Anda katakan tadi, saya lupa Anda katakan pas udah ngobrol atau sebelum ngobrol ini. Sebetulnya ada banyak sekali pihak yang berharap agar Anies jangan sampai maju. Ini harus dipotong nih. Itu benar, saya setuju dengan itu. Jangan sampai Anies bisa maju di Jakarta. Kenapa? Karena kalau dia maju, kemungkinan besar dia menang.
kemungkinan besar untuk bisa mengalahkan dia diperlukan kerja yang sangat keras untuk bisa mengalahkan dia. Apalagi sekarang Anies sudah mulai nih hadir di pesta pernikahannya anaknya Rizik Sihab yang kemarin minggu lalu kalau nggak salah anak nomor 7-nya Rizik itu menikah. Dia sudah datang ke sana. Jadi dia sudah melakukan langkah-langkah nih sejak sekarang membangun hubungan sama kelompok Islam, kelompok-kelompok yang dulu ingat pernah mendukung dia tahun 2016, 2017. Jadi dia sangat kuat sekarang ini. Kalau Anda ingin mengalahkan dia, Anda harus punya kandidat lawan, kontender yang juga luar biasa. Atau Anda harus bekerja keras untuk bisa mengangkat orang itu menjadi punya posisi yang sama luar biasanya dengan Anies. Which is very, very, very difficult. Itu pandangan saya. Saya bukan pendukung Anies ya. Jadi penonton harus tahu bahwa saya bukan supporternya Anies, tapi harus saya akui kelihatannya kecuali betul-betul akhirnya nggak ada misalnya PKS tadi udah pasti, tapi dia masih butuh dukungan. Kalau semua partai lain bersedia untuk tidak mendukung Anies, nggak akan naik Anies. Tapi saya duga sih di antara begitu banyak partai, berapa 8 gitu ya, ada aja lah 1, 2 yang mengatakan bahwa ini saya tahu bahwa kalau saya ambil ini, saya mungkin tidak akan disukai oleh Kim, ya. Dan itu efeknya adalah saya mungkin tidak akan ditawari kedudukan di dalam kabinetnya Pak Prabowo sekarang ini. Itu harga yang mahal tuh. Ya. Tapi dia mungkin berpikir tentang nggak apa-apa deh, kita pilih aja Anies sekarang di Jakarta, nggak dapat kursi kabinet, tapi insya Allah kalau Anies ini suaranya naik dan dia bisa kita besarkan lagi, dia adalah satu-satunya penantang Prabowo tahun 2029. Kalau Prabowo masih maju 2029. Jadi memang serba tidak mudah nih. Tidak mudah membacanya. Agak kompleks ya. Apalagi saya sebagai orang dari partai kecil. Tapi kalau misalkan andai-andai lah misalnya, Kaisang sebagai pemimpin PSI menawar contohnya bekerja sama dengan PKS. Kan kalau dari segi kursi mungkin kan? Mungkin. Sudah cukup kan? Sudah cukup. Jadi dan kalau PSI memilih untuk bergabung, Anda bayangkan nggak sikap partai lain? Ini anaknya Pak Jokowi nih yang dukung, ya. Apakah itu tidak akan menarik partai-partai lain sehingga yang terjadi adalah terbentuknya sebuah koalisi yang barangkali direstui oleh Pak Jokowi sendiri kalau itu jadi terjadi. Ini kan sebuah terobosan yang menurut saya. Ini ada bagian-bagian yang nggak boleh saya ceritakan di sini, tapi kalau sampai terjadi, sederhananya kan gitu. Anda jangan tanya siapa tuh yang berinisiatif, siapa mendekati siapa. Karena di media memang pernah ditanya sama Kaisang ya, secara doorstop itu. Anda gimana kalau nggak ada masalah saya dengan? Iya. Ya dia ngomong gitu. Iya, karena Kaisang sendiri sampai saat ini paling tidak, kan pada dasarnya dari apa yang saya ketahui ya. Belum menentukan. Belum menentukan. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kenapa belum menentukan ya? Karena tadi saya katakan gambarannya tidak sesederhana seperti hitam dan putih. Ini tidak seperti Anies itu orang jahat, so you are not supposed to support him. Titik, period. Nggak gitu. Yang jadi persoalan adalah bahwa Anies ini adalah calon yang sangat mungkin menang. Dan kalau dia dibiarkan, dia bisa membesarkan, dia akan menjadi besar di Jakarta dan menjadi kontender paling kuat untuk tahun 2029. Jangan bilang bahwa orang toh pada akhirnya akan melihat bahwa Anies itu tidak berpotensi untuk menang. Artinya tidak akan punya achievement di Jakarta sehingga dia ketika maju di ranah nasional dia akan kalah, ya. Nggak bisa begitu. Ya. Karena begini, masyarakat pada dasarnya pada akhirnya tidak harus selalu rasional. Ya, kita nggak usah bicara jauh-jauh lah. Atau kita bicara jauh-jauh lah. Kita bicara Amerika Serikat. Bagaimana mungkin Amerika Serikat sekarang punya 2 calon presidennya yang
Trump itu kita aja akan geli melihat bagaimana mungkin ada sebuah negara sebesar Amerika punya calon, sudah pernah punya presiden dan sekarang maju lagi dan sangat besar kemungkinannya juga untuk menang adalah Donald Trump. Orang dengan begitu banyak cacat kan. Even Kristen evangelis mendukung dia. Dia di mana Kristennya gitu loh. Donald Trump ya. Tapi itu mereka mendukung Donald Trump. Karena pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kita bisa bicarakan di kali lain. Nah sekarang, Anies jangan pernah dianggap sebagai kartu mati. Enggak, dia itu adalah biar bagaimanapun nomor 2 waktu itu di Indonesia, walaupun jauh dari Prabowo, tapi di Jakarta dia sama dengan Prabowo. Jadi sangat besar kemungkinannya untuk memperoleh peluang menang di tahun 2029. Nah sekarang tolong bayangkan itu. Dia ini akan maju di Jakarta. Kemungkinan besar dia akan menang. Ya kalau dia dapat dukungan. Kemudian dia akan memupuk modal untuk maju di 2029. Bayangkan kalau akhirnya tahun 2029 dia maju dan ada kemungkinan dia menang melawan Prabowo. Itu kan sesuatu yang menakutkan. Cara yang paling kasarnya adalah memotong dia sejak sekarang. Jangan sampai dia maju di Jakarta. Ya? Make sense kan? Tapi kan belum tentu berhasil. Dengan cara apa Anda memotong kalau sampai PKS masih mendukungnya, kemudian ada partai-partai lain yang bersedia mendukungnya. You cannot stop it. Pasti itu akan terjadi kan? Nah sekarang yang harus ada di kepalanya orang-orang yang berada di kubu seberang Anies adalah kita memusuhinya atau kita mencari cara untuk berada di dekatnya. Saya mau bilang, kalau, saya ulang ya, kalau, jangan anggap saya sedang menyarankan ya. Kalau Kaisang berada di sana, ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Kaisang akan menjadi bagian dari penguasa Jakarta, berada di samping Anies, dan dia bisa turut berpengaruh terhadap langkah-langkah Anies. Dan dalam pemumpukan modal yang tadi saya ceritakan dalam 5 tahun ke depan, Kaisang adalah bagiannya. Atau nggak usah sebut Kaisang lah. Taruhlah siapa? Andika, taruhlah, atau siapapun lainnya. Dia akan menjadi bagian dari kekuatan yang sedang dipupuk kekuatannya, modal yang sedang dipupuk kekuatannya oleh Anies dan kawan-kawan. Sehingga pada tahun 2029 pun, dia akan menjadi faktor yang turut menentukan dalam hal pertarungan melawan, taruhlah dengan Prabowo. Ini bukan perkara yang gampang. Ya, paling gampang adalah memang bersikap hitam putih. Pokoknya kita nggak mau main sama Anies ya. Let him be. Tapi kita akan melawannya terus. Iya, tapi dengan harga apa? Kalau kalah gimana? Kalau saya sih tipe orang yang melawan. Kalau saya pribadi. Tapi saya mengerti kalau para politisi tidak bisa selalu berpikir sepraktis itu. Dia harus melihat sejumlah options. Skenario A, skenario B, skenario C. Skenario A paling gampang. Anies dipotahkan. Skenario B, Anies maju tapi kita lawan. Skenario C adalah Anies maju dan kita bersamanya. Yang lebih baik yang mana? We never know. Ini udah kalkulasi politik yang tidak sederhana sama sekali. Nah, saya duga PDIP mungkin juga akan berpikir dengan cara yang sama. Apakah kita akan dukung Anies? Tapi Anies didukung PKS. Oke, kalau kita bicara tentang idealisme, ideologis, ya udah, nggak ada urusan. Anies maju aja, kita majuin Andika Perkasa. Oke? Atau tadi Anies maju, Anies kita upayakan agar tidak maju. Anies maju tapi kita ajukan Andika Perkasa sebagai lawannya. Atau Anies maju dan kita berada bersama Anies. Andika Perkasa ada di sana. Ini udah omong lobby-lobby kalkulasi politik yang sama sekali tidak mudah. Jadi siap-siap para penonton. Gubernur Jakarta kembali tahun 2024 adalah Anies Baswedan kembali. Soal siapa wakilnya, mari kita lihat gitu ya. Mari kita lihat. Karena terbuka banyak kemungkinan. Ada Sohibul, ada Andika,
mungkin ada Kaisang. Ya. Saya tidak sedang menyarankan ya Mas Kaisang. Ya, tapi mungkin ada juga yang lain mungkin kan? Mungkin sekali. Kalau yang ingin dia ya. Tapi kan kita sedang pertimbangkan misalnya PDIP yang paling kuat. Ya. Yang paling kuat dari dia siapa? Andika. Sudah disebutkan. Ya. PKB. Dari PKB mungkin PKB sudah mengatakan Fauzia. Ya. Mungkin. Tapi kan PKB kan pada dasarnya jauh lebih, dia nggak ideologis amat. Dia kayak ya nggak apa-apa lah, yang penting kami berada di sana. Karena dia tahu bukan dia yang menentukan kan. Sementara PKS bilang Sohibul Iman, tapi bisa juga kita ubah kalau ada syarat-syarat tertentu. Kalau Kaisang tadi, makanya menarik buat saya. Sangat menarik. Kok Kaisang bisa dilirik oleh PKS? Buat saya, satu-satunya penjelasan utamanya adalah Pak Jokowi. Dan mungkin mendekat ke Prabowo juga. Hopefully. Itu kita nggak tahu ya.